Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita insyaallah hari ini berapa? Safar sarnya? 25. Ya 28 Safar atau Safar tahun 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 sekarang ya. 12 Agustus 2026. Nah, akan memulai majlis pertama kita di dalam membaca kitab Taqrib At-Tadmuriyah. Silsilah yang keempat dari silsilah tauhid yang kita akan pelajari di sini. Setelah sebelumnya kita walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat telah menyelesaikan beberapa kitab lum'ah ya, Wasithiyah, kemudian Talkhis Al-Hamawiyah ya. Sekarang kita masuk ke Taqrib At-Tadmuriyah. Nah, ini agak sedikit tebal ya, lebih tebal lagi. Ada berapa halaman Taqrib At-Tadmuriyah? 170. Kalau kemarin Talkhis 108 ya. Berarti lumayan jauhnya ya. Nah, antum nuskohnya sama semua ya. Alhamdulillah. Yang bedanya ana ini kalau ana. Ya, ana beda. Ana pakai syarahnya. Nuskoh ana pakai syarah Taqrib Tadmuriyah yang disarah oleh beliau sendiri, oleh Syekh Utsaimin. Nah, kenapa ana pakai syarah? Karena di situ banyak faedahnya. Insya Allah nanti akan ana nukilkan. Jadi mungkin di mungkin di dars takrib ini kita agak sedikit lama. Kalau kemarin berapa bulan talkhis? 1 bulan? 1 bulan lebih ya. Mungkin ini 3 bulan lah. Semoga 3 bulan ini selesai. Nah, baik. Di sini Taqrib Tadmuriyah, insya Allah nanti akan dijelaskan. Ini kitab ini diringkas, di takrib, ya, didekatkanlah kepada pemahaman untuk kita pemula. Nah, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Allamah Al-Faqih, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, kitab ini sangat bermanfaat sebelum kita membaca risalah-risalah yang ditulis atau kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, yang walaupun nanti sebenarnya setelah Tadmuriyah ini, Takrib ini, kita nggak langsung baca Tadmuriyah atau nggak langsung baca Fatwa Al-Hamawiyah, tapi kita malah langsung ke era salaf, ya, ke eranya Syekh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, membaca kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, karena itu udah terlanjur lama ya ada kitabnya, jadi kita kaji dulu aja. Nah, jadi kita nggak usah banyak muqaddimah tentang kitab ini, kemudian tentang biografinya juga. Jadi kita langsung aja baca ke depannya ya. Baca di muqaddimah yang ada di dalam kitab Taqrib ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada enggak? Lihat bukunya. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Arsalahullah itu ya, langsung itu ya. Amma ba'd. Apa setelahnya itu? Arsalahu ya. Ini agak panjang. Arsalahullahu ta'ala bil huda wa dinil haq. Yang mana Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Nah. Wa faballagha ar-risalah. Maka di sini sebelum kita lanjutkan terjemahnya, al-huda di sini maknanya al-ilmu nafi. Allah mengutus Nabi SAW dengan ilmu yang bermanfaat. Dan dinil haq itu adalah al-amalu soleh. Amal yang soleh ini sebagaimana yang telah kita jelaskan juga di dalam kitab yang sebelumnya. Na'am barakallahu fikum walhamdulillah. Jadi Allah utus Nabi itu bukan cuma dengan ilmu, tapi dengan amalan. Supaya apa? Supaya memberikan contoh juga kepada para umatnya. Faballagha risalah. Nabi ini adalah orang yang menyampaikan risalah. Wa addal amanah, yang telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, menasihatin umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, berjihad ya karena Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda, dan meninggalkan umatnya di atas mahajjah, hujjah ya, yang sangat terang, yang gamblang. Lailuha kanahariha, yang mana siangnya dia, malamnya dia seperti apa? Seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, yang tidak akan seorang ya, berusaha untuk menyimpang darinya, berpaling darinya, melainkan nanti dia akan merasakan kebinasaan. Fassalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa immatil huda min ba'dihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, dan jihad Nabi SAW, nah, dengan sebenar-benar jihad, beliau itu barakallahu fikum berjihad dengan dua jenis jihad. Pertama dengan jihadul ilmu wal bayan, kedua ya dengan jihadus saif wasinan. Ya, dengan saif wa as-sinan. Ya, di mana Nabi SAW berjihad kepada orang-orang munafik dengan ilmu dan bayan. Adapun kepada orang-orang kufar, Nabi SAW dahulu berjihadnya dengan pedang, dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, turun di lapangan. Itulah ikhwan agama Islam. Ya, kepada orang-orang kufar keras dalam agama ini, dalam perkara agama nggak boleh kita lembek. Bahkan kalau nggak mau ikut ya berzaman dulu apa? Ya, ini konsekuensinya. Nah, makanya orang-orang munafik ya mereka jadi munafik gara-gara apa? Wah, kalau saya nggak ucap syahadat nanti diserang, akan diambil, akan dikeluarkan dari Makkah dan semisalnya. Nah, amma ba'du, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nasi man nuzzila ilaihim min wahyi rabbihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada para manusia segala apa yang diturunkan ilaihim kepada mereka. Ya, segala apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, sebagaimana yang tadi dikatakan, ya, wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda, tariq bayda, jalan yang terang, yang lurus, yang bersih, gitu ya. Yang bahkan malamnya seperti apa? Siang. Saking jelasnya itu agama. Tapi karena ada alusyubat, sekarang jadi nggak jelas. Meninggalkan perkara yang muhkam, beralih kepada yang mutasyabihat. Sebagaimana di dalam ayat, ya sebagaimana yang sekarang masyhur, orang yang berbuat kufur nggak dikafirkan, berbuat musyrik, berbuat syirik nggak dimusyrikan. Dari mana? Dalil Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Orang di dalam Al-Quran jelas, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nggak disyaratkan untuk ilmu nggak ilmu, nggak ada. Jahil enggak. Namanya musyrik ya musyrik. Bahkan kata musyrik ini sebelum diutusnya Nabi itu udah ada. Udah digelari oleh Allah Subhanahu wa taala kaum musyrikin. Itu jelas agama itu. Itu aslul usul. Mengkafirkan orang kafir, orang musyrik itu juga aslul usul. Yang enggak diberikan udzur seorang, nah, kalau enggak mengkafirkan. Bisa kafir artinya. Kenapa? Karena menolak banyak ayat. Sebagaimana
Dia jelaskan oleh Syekh Sulaiman Sahman. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Nah, kita akan menukilkan, kita akan bawakan penukilan daripada kalamnya beliau. Kita nukilkan kalamnya beliau. Tapi sekarang jadi apa? Amburadul, enggak jelas perkaranya. Perkaranya hancur. Perkaranya menjadi apa? Perkara yang sangat bingung. Bahkan sebagian orang masih merujuk kepada para a'immatul musyrikin. Yang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditahdir tuh. Ulama Hanabilah banyak pada saat itu. Ya, dikafirkan, ditahdir, dikatakan musyrik. Ya. Banyak sudah. Ulama Asy'ariyah di dalam kitab Takfir Muayyan Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah al-jami', beliau menjelaskan kisah yang terjadi dari tarikhnya Ibnu Ghannam. Ya. Ini adalah sahibu al-qissah, ya. Orang yang itu memiliki kisah. Makanya kita harus baca sejarah. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Ya, itu sangat jelas di zaman dahulu, ya, di zamannya a'immatud dakwah itu ketika ada orang talib belajar ke ulama musyrik, beda udah muamalahnya kepada talib itu. Muamalahnya seorang kepada talib itu seperti muamalah kepada orang-orang musyrikin. Sekarang pede. Oh, saya lihat gurunya nih. Ya, musyrik. Orang musyrik dijadikan guru. Aneh. Itu sangat jelas di dalam kitab Takfirul Muayyan wal Farq baina Qiyamil Hujjah wa Fahmil Hujjah. Ya, nanti kita akan kaji insyaallah itu kitab supaya antum paham. Bagaimana kimahnya agama Islam, bagaimana tidak boleh mencampur adukan Islam ini, tidak boleh. Nah. Barakallahu fikum. Lanjut. Bayanan kamilan syamilan fi daqiqi umurihim wa jaliliha wa zahiriha wa khafiha. Bahkan Nabi telah menjelaskan dengan penjelasan yang kamil, sempurna. Syamil, mencakup baik pada perkara-perkara yang sangat samar atau perkara yang jelasnya. Perkara yang zahir dan perkara yang khafiyah. Nah, hatta 'allamahum ma yahtajuna ilaihi fi ma'akalihim. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya apa yang mereka butuhkan dari perkara-perkara yang bersifat atau seputar makanan, seputar minuman, wa manakihim, pernikahan, wa malabisihim, baju, diatur bajunya. Masa perkara asas agama enggak diatur? Wala wal bara. Nah, wa manasik mereka. Fa'allamahumul adaba al-akl wasyurb, adabnya, adab makan minum. Wa takhali minhuma. Kemudian bagaimana untuk menghindar daripada akhlak-akhlak yang jelek, ya, dari adab makan dan minum. Bagaimana cara menghindarnya, apa aja adab yang jelek. Wa adab nikah wal libas, kemudian adab nikah dan memakai baju. Wa dukhulil manzil wal khuruj minhu, adab bagaimana masuk keluar rumah. Wa 'allamahum ma yahtajuna ilaihi fi ibadatillahi wahda azza wa jalla. Dan Nabi SAW mengajari mereka semua. Di sini Allah azza wa jalla melalui perantara Nabi SAW, Nabi mengajari segala perkara apa yang mereka butuhkan semua dalam ibadah mereka. Seperti taharah, salat, zakat, saum, haji dan semisalnya. Ini. Wa ma yahtajuna ilaihi fi muamalatil khalqi min birril walidain, wasilatil arham, wa husnis suhbah wal jiwar wa ghairi dzalik. Dan apa yang dibutuhkan oleh mereka para makhluk ini kepadanya, ya, fi muamalatil khalqi, baik pada muamalah kepada manusia, cara muamalah ada. Nah, zaman sekarang ikhwan ini enggak punya akhlak kebanyakan yang salafi. Enggak punya akhlak, enggak punya adab. Nah, sama teman yang lainnya kayak gitu, sama orang lain yang sunnah juga sama, enggak punya akhlak, enggak punya adab, enggak salam, ketemu enggak salam, enggak sapa. Banyak kayak gitu. Ya, ketemu enggak salam, enggak sapa, seakan-akan enggak kenal, enggak tahu. Kan gitu banyaknya. Sama guru sama murid, ya muridnya juga enggak jelas. Jalan selonong, ini enggak punya adab, enggak punya akhlak. Diajarkan dalam Islam muamalah bagaimana. Kemudian dia diantaranya birrul walidain, silatul arham, menyambung silaturahmi, kemudian husnul suhbah wal jiran,
kemudian bagaimana bersahabat dengan baik. Artinya apa namanya? Kita memiliki akhlak yang baik kepada suhbah ketika bersahabat, kemudian kepada tetangga dan semisal banyak. Wa 'allamahum kaifa yata'amaluna bainahum fil bai' wasyira' warahan wal irtihan wa ta'jir wal istijar wal hibah wal ittihab wa ghairi dzalik. Kemudian Nabi SAW mengajari mereka bagaimana cara bermuamalah satu sama lain dari sisi jual beli, gadai, irtihan, ya. Irtihan ini adalah ya mengambil barang jaminan untuk digadai. Ya, orang yang mengambil barang. Ya, berarti siapa? Yang meminjamkan uang gitu ya. Misalkan antum ada orang minjam uang ke antum, gitu ya. Kemudian antum berikan 50 juta. Mana gadaiannya? Jaminan. Ar-Rahman ini kan gadai jaminan. Jaminan untuk meminjam uang biasanya. Antum sebagai murtahin. Ya, orang yang mengambil apa? Jaminan. Wa ta'jir, kemudian menyewakan, istijar, sewa, kita yang nyewa. Kalau ta'jir kita yang menyewakan. Itu tahu hibah bagaimana, kemudian ittihab, menerima hibah. Dan semisalnya detail agama Islam. Agama yang sangat apa? Detail. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah wafat. Tidaklah beliau wafat wa ma ta'irun ya malah ini apa namanya? Tidaklah ada burung, nah, seekor burung yang dia mengepakkan, membolak-balikan dua sayapnya di langit, melainkan Nabi sebelum wafat itu menjelaskan, menyebutkan kepada kita darinya berupa ilmunya. Berupa apa? Ilmu apa? Ilmu burung terbang? Bukan. Semua ilmu saking jelasnya, saking jelasnya ilmu agama Islam ini, seluruh ilmu dijelaskan dalam segala aspek, ya dalam segala jihad dijelaskan oleh agama Islam ini. Itu saking jelas. Makanya ibaratnya demikian. Nah, barakallahu fikum. Wa fi sahihi Muslim an Salman radhiyallahu anhu annahu qila lah. Dalam sahih Muslim dari Salman radhiyallahu anhu, ya pernah dikatakan kepadanya. Dikatakan kepada Salman Al-Farisi, ini intinya ingin mencela Islam. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muslimin bahwasanya yang mengatakan kepada Salman Al-Farisi ini adalah rajulun minal musyrikin. Rajulun minal musyrikin. Apa kata rajulun tersebut? Qad 'allamakum nabiyakum kulla syai' hatta al-qiraa'ah. Sungguh Nabi kalian ini telah mengajari segala sesuatu. Sampai BAB pun diajarin. Gimana itu BAB diajarin gitu ya. Intinya ingin menghinakan. Ya. Maksudnya ya al-qiraa'ah ini adalah adab. Adab dari masalah apa? Dalam masalah BAB. Kan diajarin adab. Jangan menghadap kiblat dan segala macam semisalnya. Qal, apa kata Salman? Ajal, ya. Nah, kenapa emang kalau kayak gitu? Ya, saya dengan bangga kayak gitu. Laqad nahana an nastaqbilal qibla bi ghaitin aw baul. Kami telah dilarang ya oleh syariat. Oleh Nabi SAW ya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangnya menghadap kiblat ketika apa? Buang air besar atau buang air. Wa dzakara tamamal hadits, kemudian disebutkan hadis yang lengkap. Intinya di sini ikhwan fillah azzakum jami'an, suatu perkara yang menunjukkan kepada kita semua Islam ini agama yang lengkap. Dalam perkara yang dakik banget ini dijelaskan juga. Apalagi perkara tauhid. Hadza fadlan an ususi hadhil ibadat wal akhlaq wal muamalat wa huwa ma ya'taqidu al ibadu fi ilahihim wa ma'budihim fi dzati wa asma'i wa sifati wa af'alihi wa ma yansha'u an dzalika min ahkamihil kauniyyah wa syar'iyyah al mabniyati ala balighil hikmah.
Ya, wa ghayatir rahmah fa akhadha anhu dzalika sahaba ma'inan wa safiyan naqiyan mabniyan al tauhidil kamil al mutadammin li ruknaini asasaini nafin wa itsbatin. Ya, hadza fadlan an ususi hadhil ibadat wal akhlaq wal muamalah. Ya, kalau yang itu aja dijelaskan lebih lagi tentang asas-asas daripada ibadah. Paham tuh? Lebih lagi tentang masalah asas dalam masalah ibadah, akhlak dan muamalah. Antum lihat hasya enggak ada ya. Maksudnya asas ini adalah ya hadza kata Syekh Utsaimin asas daripada ibadah ini hadza mubayyan bayan daqiq. Wa aktsar ma ya'taqidul ibad. Maksudnya asas dalam masalah ibadah dan yang lain-lain tadi itu dijelaskan juga dengan penjelasan yang sangat detail lagi. Ya, penjelasan yang sangat banyak. Ya, aktsar ma ya'taqidul ibad. Ilahihim wa ma'budihim dan segala perkara yang diyakini oleh para hambanya. Jadi gini khonifillah terjemahnya. Kalau masalah yang tadi aja dijelaskan, ya hadza fadlan an ususi hadhihi al ibadah wal akhlaq wal muamalat. Naam. Ya, kalau umpamanya kita mau lebih enak, hadza kembali ke mana? Segalanya. Ini semua ini dijelaskan. Fadlan an ususi hadhil ibadah. Lebih-lebih ya. Naam, agama Islam ini di dalam perkara-perkara asas dalam masalah ibadah. Artinya lebih dijelaskan lagi. Kalau yang detail aja masalah akhlak segala macam dijelaskan, apalagi masalah asas. Apa asasnya? Fondasi. Apa yang mereka yakini. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, wa huwa ma ya'taqidul ibad. Itu adalah perkara yang diyakini oleh para hamba. Itu lebih dijelaskan lagi dalam Islam. Ya, makanya antum ini harus yakinnya bagus, akidahnya harus bagus, lebih jelas daripada fikih yang antum pelajari, ya, daripada apa namanya adab yang antum pelajari. Itu antum pelajaran pemahaman yang antum pahami harus lebih jelas dalam masalah akidah, yang lebih gamblang. Ya, itu apa perkara yang diyakini oleh para hamba fi ilahihim pada Tuhan mereka, sembahan mereka, wa ma'budihim apa yang mereka ibadahi, fi dzati dalam zatnya, asma'nya, sifatnya, af'alnya, dan apa yang muncul andalik, ya, yang muncul bercabang, ya, min andalik daripada perkara yang di atas, min ahkamihil kauniyah wa syar'iyyah, ya, perkara di atas maksudnya perkara akidah dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang sifatnya kauniyah, sifat syar'iyyah yang dibangun di atas baligil hikmah yang sangat besar, tinggi, ya, muncak luar biasa. Wa ghayatir rahmah dan dibangun di atas rahmat yang sangat puncak. Maksudnya apa? Ya kan namanya terkadang masalah takdir, terkadang masalah syariat, terkadang sebagian orang ada yang bertanya, kenapa? Walaupun tidak boleh bertanya. Ya, semua itu dibangun di atas hikmah Allah dan di atas rasa sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Fa akhadha anhu dzalika sahabah. Sahabat Nabi SAW mengambil akidah tersebut dari Nabi SAW. Ma'inan sofian. Ya, yaitu berupa sumber yang murni, sofi, ya, naqiyan yang jernih, ya, mabniyan ala tauhidil kamil yang dibangun di atas tauhid yang sempurna. Yang mana tauhid tersebut yang sempurna ini konsepnya mengandung dua rukun asas, dua rukun fondasi yang enggak kecuali dengannya. Itu adalah nafi dan isbat. Nah, dalam perkara tauhid ikhwanifillah, kita bicara tentang Allah. Ya. Kita bicara rukun iman aja, cabang daripada yang muncul daripada iman kepada Allah, itu semua dijelaskan dengan detail. Ya, dijelaskan dengan apa? Detail. Dan itu pasti. Karena ini lebih urgent daripada perkara-perkara ibadah yang lainnya. Ini asasinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika kita bicara iman kepada Allah, berbicara iman kepada Allah itu berbicara tentang adanya Allah. Berbicara tentang sifat Allah, asma wa sifat, berbicara tentang rububiyah, berbicara tentang
uluhiyah. Ini tauhid yang biasanya sekarang dibagi menjadi 3, itu harus didasari dengan konsep nafi dan isbat. Jadi konsep nafi isbat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu. Cuma memang nas yang tegas, gitu ya. Adanya nafi isbat itu enggak ada. Cuma di dalam dalil sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Nah, fa'ama al-isbat, adapun isbat, fahuwa isbatu ma yajibu lillahi ta'ala minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma' was sifat wal af'al. Maka isbat itu maknanya adalah menetapkan apa yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat serta perbuatan-perbuatan Allah. Ya rububiyah. Perbuatan Allah ini masuk rububiyah. Nah, jadi kita menetapkan untuk Allah Azza wa Jalla semuanya. Wa amma ada penafi, fahuwa nafyu musyarakati ghairillah ta'ala lillah fima yajibu lahu. Itu menafikan suatu yang dapat ada perserikatan, na'am, dengan selain Allah Subhanahu wa taala bagi Allah pada perkara yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun perkara yang itu wajib bagi Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala khusus, itu wajib dinafikan. Jadi masalah nafi isbat ini bukan cuma konsep la ilaha illallah. Bukan cuma konsep la ilaha, konsep asma wa sifat pun demikian. Ya, kita menetapkan Allah Azza wa Jalla punya sifat adil. Wajib kita nafikan zulm pada diri Allah, pada zat Allah. Ya, kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat-sifat kamalul wajib bagi Allah seperti apa? Ilm. Wajib kita nafikan darinya sifat jahal. Demikian. Nah, itu asas. Barakallahu fiikum. Wa madu alaihi tabi'una lahum bi ihsanin mimman adraku zamana sahaba aw ja'u ba'dahum min a'immatil huda al-mustahiqin li ridallah azza wa al-mustahiqin li ridallah azza wa jalla. Kemudian wa madu alaihi tabi'una lahum bi ihsan. Ya. Berlanjutlah ya para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Ya, di atas akidahnya sahabat. Nah, artinya apa? Estafet ini dilanjutkan. Ya, oleh para tabi'un yang ngikutin para sahabat dengan pengikutan yang baik dari orang-orang yang mendapatkan zamannya sahabat atau yang datang setelah sahabat dari a'immatul huda. Imam-imam na'am al-huda yang mereka itu sangat berhak mendapatkan ridha bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini masalah at-tabi'un ala bi ihsan ini ada 2 tafsir. Ya, kan tadi kan dikatakan wa madu alaihi, kemudian setelah zaman berlalu gitu loh ya. Nah, baru tabi'in. Datanglah tabi'in. Nah, orang-orang yang ikut sahabat dengan pengikutan yang ini ada 2 tafsir. Dikatakan di sini fa idza qala qa'il, ana baca taliknya, kalau ada seorang yang berkata hal tabi'una lahum bi ihsanin yashmalu qur'an tsani faqat amisaniya wa ma ba'dah. Apakah tabi'un ini, tabi'una lahum bi ihsan, itu mencangkup kurun 2 saja, ya, generasi yang kedua saja, atau mencangkup generasi kedua dan ketiga dan setelahnya seterusnya? Al-jawab, jawabannya tabi'un punya 2 makna. Pertama makna khas. Makna khas ini adalah ahlu qarni tsani. Orang-orang yang dia memang hidup di ya di mana? Hah? Zaman kedua. Oleh karenanya, dikatakanlah biasanya dengan perkataan as-sahabah wa tabi'una wa tabi'uhum. Berarti nanti ada sahabat, ada tabi'in dan orang-orang yang mengikuti tabi'in. Nah, itu kalau gitu biasanya ya tabi'in khasah. Kemudian yang kedua, ada kata tabi'in itu memiliki makna am. Wa tashmal kullaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Berarti kalau makna am mencakup segala orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik sampai hari kiamat. Wa tabi'una lahum bi ihsan humul ladzina lam yuqassiru fi ma kana alaihi salaf wa lam yazidu.
Orang-orang yang mengikuti sahabat dengan pengikutan yang baik itu adalah orang-orang yang tidak mengurang-urangi dan tidak melebih-lebihi apa yang dianut oleh para sahabat atau para salaf. Ya, belajarnya akidah dengan baik, tauhidnya dengan baik, ibadahnya. Nah, faman qassara fa inna lam yattabi' bi ihsan. Kalau ada orang yang mengurang-urangi, maka dia berarti belum mengikuti sahabat dengan baik. Wa man zada fa inna lam yattabi' bi ihsan, sama. Yang nambah juga gitu. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi wasfil firqatin najiyah, ya, ketika mensifati firqah najiyah, qala, berkata, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mithli. Mereka orang-orang firqah najiyah ketika disebutkan ada 73 sekte yang terpecah. Tataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah dari umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Kata sahabat, manhum ya Rasul? Siapa mereka Rasulullah? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk ngikutin apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, atau yang dianut. Yang dianut dan diyakini, dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Fahadil mumatsalah allati hiya allati yatahaqqaqu bil ittiba' bi ihsan. Dan mumasalah ini, penyerupaan inilah yang nanti akan terrealisasikan itba', pengikutan dengan baik. Paham? Pengikutan dengan, makanya juga misal, mumasalah, bukan musyabahah. Mumasalah min kulli syai'. Jadi antum kalau mau belajar akidah salaf, antum nolak, ya serah antum. Berarti antum bukan muhsin, ya bukan apa? Muttabi' lil ihsan. Nah, ya, cuma karena hawa nafsu. Oh, enggak apa-apa Ustaz, saya membela apa? Imam musyrik. Ya, silakan antum. Hujah antum nanti di hadapan Allah. Enggak apa-apa Ustaz, ana dengerin Labib Najib. Ya, silakan antum. Ya, didewa-dewakan enggak apa-apa. Kalau enggak ada hajat, enggak ada yang lainnya yang mengajarkan, ya, itu nanti antum akan dipintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terserah antum. Tapi kan biar supaya jadi Syafi'i. Bukan jadi Syafi'i. Jadi Salafi, bukan Syafi'i. Iya. Kalau antum mau mazhabnya Syafi'i bagus. Ya. Cuma hati-hati, karena saranin hati-hati. Ya, kemana antum akan mengambil rujukan. Dan tadi Anda bilang, kenapa kok Asy'ariyah kok kayak gitu? Karena mereka firqah sesat dari sononya. Kenapa kok sesat? Dan tapi dieluh-eluhkan? Gitu kan ya, bingung ya? Karena dulu ketika Mu'tazilah runtuh, zaman yang Wasik Billah, kan tobat tuh ya. Setelah 5 tahun menjabat, setelah beberapa tahun, ya bertahun-tahun lama itu. Dari zaman yang Ma'mun, kemudian Mu'tasim, Mutawakkil, gitu kan. Terakhir Wasik Billah, itu banyak sekali ulama yang tersisa itu. Dan mereka Mu'tazilah sama Asy'ariyah apa bedanya? Tidak ada bedanya. Semua Jahmiyah. Semua apa? Jahmiyah. Nah, ada bedanya. Dalam iman. Beda Mu'tazilah sih. Khawarij. Asy'ariyah apa? Murji'atul Jahmiyah. Nah, ketika Wasik Billah naik, kemudian ya berdebatlah di situ Ibnu Abi Duwad dengan Abu Abdurrahman, ya. Siapa? Al-Azrami. Kalahlah dengan pertanyaan yang ditanyakan. Ya, apakah kamu Nabi SAW dan para khalifah Rasyidun tahu yang kamu ini? Ya tahu. Enggak tahu. Gitu. Kok bisa-bisanya yang mereka enggak tahu kamu tahu? Enggak, saya jawabnya tahu gitu. Tahu, bukan enggak tahu. Rujuk langsung. Terus ya, ketika mereka tahu dan kamu tahu, apakah mereka merasa cukup untuk enggak bicara dan enggak menyampaikan ini? Ya merasa cukup. Terus apakah perkara yang mereka merasa cukup mereka nggak sampaikan, kamu nggak merasa cukup malah kamu sampaikan? Kamu malah merasa sempit kalau nggak disampaikan? Atau dia, nggak juga ya? Bingung langsung jawabannya. Bingung. Apa bingung? Ya juga ya. Artinya kamu lancang, para sahabat, Khulafaur Rasyidun, Nabi nggak menyampaikan, ya.
dia malah menyampaikan. Ya. Am wasi'uhum gitu ya. Am wasi'ahum an yatakallamu gitu. Alla yatakallamu gitu. Apakah mereka itu merasa lapang ketika enggak menyampaikan? Iya. Kamu malah apa namanya? Menyampaikan. Kalau mereka merasa lapang, kamu enggak merasa lapang, malah menyampaikan. Kamu tuh? Nah. Akhirnya apa? Bingung. Kemudian Al-Wasik billah berdoa. Ya, dhayyaqallah. Kalau enggak salah gitu ya. Man lam yuwasi' maka Nabi kalau enggak salah gitu. Allah. Di sini ada sebenarnya. Nah ini. Ada. Nah ini pas banget ya. Bawakan enggak? Ya. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman Al-Azrami. Ini namanya Abdullah harusnya. Yang benar ini namanya Abu Abdurrahman. Abdurrahman Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Azrami. Nah. Barakallahu fikum. Berkata kepada seorang yang dia berbicara tentang perkara bid'ah. Nah, ini si orang ini anak Ibnu Abdullah. Wada'an nas ilaiha, menyuruh manusia kepadanya. Ini zaman Mu'tazilah tuh. Lagi jaya-jayanya. Apa kata Abu Abdurrahman Al-Azrami? Hal alimah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Awalam ya'lamuha. Kalau lam ya'lamuha katanya. Qala fa syai'un lam ya'lamuhu. Haula a'alimtahu anta? Qala ar-rajul fa inni aqulu qad alimuha. Saya rujuk. Dia tahu. Atau dia katanya terjemahnya, oh saya bilang tahu tadi. Fa ini aqul qad alimuha. Oh, salah dengar kali kamu gitu ya. Salah dengar gitu. Qala afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u nas ilaih am lam yasahum? Apakah mereka merasa cukup dan lapang? Mereka enggak bicara dengan perkara yang tersebut, enggak menyuruh kepada manusia, atau mereka enggak merasa lapang harus bicara? Qal bal wasi'ahum. Ya mereka merasa cukup. Enggak menjelaskan itu. Qala fa syai'un wasi'ah Rasulullah SAW khulafahu la yas'uka anta. Fanqat ar-rajul, dia diam aja, bingung. Berkata khalifah Wasik billah di situ hadir. La wasa'allah ala man lam yas'hum wasi'ahum. Semoga Allah tidak memberikan kelapangan kepada orang yang dia tidak merasa lapang atas suatu perkara yang mereka merasa lapang. Disempitkan maksudnya. Nah, disitulah berjayanya ahlu sunnah. Sebentar dibantai oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah naik panggung bertahun-tahun terus dari zaman banyak pada saat itu. Ya, sampai nanti mengakar di Mesir Al-Azhar, dari dulu Al-Azhar. Mengakar bertahun-tahun, bahkan para ulama nggak boleh ngajar kecuali kalau nggak bermadzhab Syafi'i. Ya, akidah Asy'ari. Ya, zaman dulu. Ada yang mereka Tauriyah, ya madzhab Syafi'i segala macam. Dan pada saat itu tersebarnya Asy'ariyah semuanya pada saat itu. Ya, sampai datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tahun 700-an. Wah, disikat sama Ibnu Taimiyah tuh mereka semuanya. Disikat sama Ibnu Taimiyah semuanya. Nah, itu jadi perkara yang kenapa kok banyaknya mereka kayak gini ya kayak gitu. Mereka kuburi. Mereka adalah orang-orang aimatu dhal wal mudil. Akhirnya apa? Dibantah sama Syekh Taimiyah. Jadilah beliau ini dikucilkan, digubugin, di penjara, di mana-mana. Di penjara terus beliau. Ya, berapa? 4 kali lebih masalah. Penjara. Itulah yang membuat menjadikan beliau enggak nikah. Karena penjaranya dioper-oper. Di sini jauh-jauh. Enggak tahu kan bagaimana? Kan dulu enggak ada WhatsApp. Bagaimana kabarnya? Enggak ada. Ini istri bagaimana kalau nanyanya di mana antar ini? Sebelum enggak nikah. Beliau menghatamkan Quran ribuan kali ya, lupa. Dan di akhir hayatnya beliau wafat dengan membaca surat Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya, tawafahullah
Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disitulah muncul ya memang akidah sesat di situ. Makanya alasannya itu ya. Kenapa Asy'ariyah komen dunia gitu kan? Kenapa ke para imamnya musyrikun ya emang Asy'ariyah kan agama lain, Asy'ariyah bukan agama Islam. Kata Syekh kemarin agama Asy'ariyah bukan agama Islam, agama lain. Iya, agama yang beda. Kenapa agama beda? Karena mereka mantik, orang-orang ahli kalam. Yang mana awal daripada kewajiban hamba bagi mereka itu bukan i'tiqad meyakini tentang adanya Allah, bukan. An-nazar fil ayat, ya, fi ayatillah. Memperhatikan dan mendetailkan serta mencermati ayat-ayat Allah kauniyah, ayat-ayat syar'iyah tentang keberadaan Allah. Ada nggak Allah ya? Dicermati dulu. Mantik. Itu agama siapa? Itu dinun akhir, agama yang lain. Makanya banyak sampai ya zamannya Al-Imam Nawawi segala macam. Jadi Imam Nawawi, Imam Rizki nih, bro, ngantuk sekali nih. Imam Rizki nih. Aduh, bahaya Ki, jangan ngantuk Ki. Ya, Nawawi tahun 676. Dibantah lah sama Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul tahun 700. Itu sampai datang Imam Nawawi itu bid'ahnya udah kacau itu. Makanya bid'ah yang dalam asma sifat itu yang diantara paling parah An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, dibandingkan kalau Asy'ariyah mutaqaddimun. Nah, barakallahu fikum. Wa ma ada dzalika fa innahu tiba'un naqis. Kalau selain itu maka itu namanya ittiba yang kurang. Barakallahu fikum. Lanjut. Ya, kemudian ya wa ma du'a tabi'una lahum ihsan. Kemudian diteruskanlah estafet ini oleh tabi'un, orang-orang yang gitu sahabat dengan pengikutan yang baik, ya, di antara mereka adalah orang-orang yang mendapatkan zamannya sahabat atau yang datang setelah mereka. Artinya datang setelah siapa? Setelah tabi'in. Ya, dari aimatul huda, al-mustahiqin li ridallah azza wa jalla. Haitsu yaqulu Allah azza wa di mana Allah azza wa berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Di mana Allah berfirman, orang-orang sabiqunal awwalun yang telah mendahului kita, baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Allah ridha dengan mereka, mereka ridha dengan Allah. Jadi untuk mendapatkan tazkiyah supaya Allah ridha atau tidak, ikutin mereka dengan ihsan. Paham? Antum kalau ngikutin hawa nafsu dalam beragama, tapi mulu. Nggak enak tapi mah ikhwan, yang enak tape. Tape bisa dimakan, tapi itu bikin pusing kepala antum. Itu sebagian orang beragama dengan akal. Tapi mulu. Paham? Tapi kan usah, tapi kan halah. Tapi. Enggak. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafitum. Ikutin, jangan bikin bid'ah. Kalian udah dicukupkan. Bagaimana cara ngikutinnya? Kita berujuk kepada a'immah, para ulama. Jangan antum jadi orang bingung, ikhwan. Jangan jadi orang bingung. Nasihat ana buat antum ya, orang-orang Syafi'iyun, tapi yang rujuknya bukan Syafi'iyah, yang khalisah, yang jauh dengan akidah Imam Syafi'i, jauh dengan akidah Imam Muzani, Sobuni. Nah, berhati-hati. Karena akidah kita, hati kita pasti bakal ditunggangi oleh syaitan. Dan nanti akan menjadi mu'adzim. Hati-hati. Nah, apalagi belajar mantik. Mantik. Siap, mantik ya. Sabiq ittiba bi ihsan. Baru dapat
Insya Allah. Ya, kan nggak ada lagi caranya. Antum mau jadi sabiqun awal nggak bisa sabiqun awalun. Kita mutaakhirun kita. Ya, bukan awalun. Nah, Allahul musta'an. Jadi cara untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan surga Allah sediakan bagi mereka surga. Di bawahnya ada sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah kemenangan yang besar. Itu Ikhwan. Masa antum mengikuti hawa nafsu demi membuat orang jadi ridho dengan antum dan antum menggadaikan janji Allah yang sangat besar ini. Tidak boleh gitu dalam beragama. Nah, tidak boleh. A'immah, banyak a'immah. A'immah salaf. Jangan antum lalai meneliti kitab-kitab terlalu ini. Tapi antum lupakan kitab-kitab a'immah. Beli kitabnya tuh. Beli kitab a'immah. Kalau ada uang. Kalau nggak ada ya sabar. Cetak. Ya. Itu udah punya akidah salaf. Bagus. Itu syarh sunnah. Cetak. Nah, bagaimana dijelaskannya gitu. Karena ini semua dalam rangka apa? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka saling membanggakan, bukan. Ya, bukan dalam rangka saling membanggakan, dalam rangka saling kita yang paling terdepan, bukan. Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zamannya salaf, itu eranya salaf kayak gitu kok. Mereka semua rata-rata ngikutin agama dengan pengikutan yang baik. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, "Tsumma khalafa khulufun amau anil haq." Masih lama enggak? Dikit lagi. "Tsumma khalafa khulufun," kemudian datanglah orang-orang belakangan yang menggantikan mereka. Amau anil haq, yang mereka buta dari kebenaran, enggak lihat kebenaran. Itu ketika zaman muncul kebid'ahan. Nanti akan dijelaskan di sini apa saja kebid'ahan yang muncul di awal-awal. Au ta'amau anhu, atau mereka pura-pura buta. Tahu tapi pura-pura buta. Tahu ini al-haq. Tapi dia sengaja pura-pura enggak tahu. Naudzubillah. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kusuran au taksiran, baik sesatnya dan menyesatkannya dalam bentuk kusur, ya, atau taksir, ngurang atau mengurangi. Au udwanan wa dzulma, atau itu apa udwan? Ya, secara memusuhi dan menzalimi, kezaliman yang ada. Na'udzubillah, ya. Fa ahdatsu fi dinillah ta'ala ma laysa minhu fil aqidah. Maka mereka orang-orang yang buta, dibutakan oleh Allah, atau yang pura-pura buta ini, membuat perkara yang baru dalam agama Allah. Yang mana itu enggak ada asalnya sedikit pun dalam akidah. Wal ibadah wa suluk, dalam ibadah dan dalam suluk, akhlak. Enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Kalau antum Islam betulan, mukmin yang hak, antum maka harus cemburu. Antum harus punya giroh dalam menjelaskan al-haq ini. Dan antum harus orang yang pertama kali marah, benci ketika ada kebid'ahan, kebatilan. Bukan antum bela. Bukan antum tapinya, atau bukan antum apa? Enggak apa-apa Ustaz, itu sesekali. Ini kehidupan kita cuma sekali. Antum sesekali mati di atasnya gimana? Nah, ya nasallahu salamul afiyah. Wa harrafu min ajli dzalika nususul kitab wa sunnah. Min ajli dzalik, ya disebabkan hal tersebut, harrafu nususul kitab wa sunnah. Mereka berani untuk menyelewengkan nas-nas Al-Qur'an Sunnah. Diselewengkan. Itu kalau bisa diselewengkan. Au kadzdzabuha in amkanahum dzalik. Atau mendustakan nas-nas tersebut kalau memungkinkan untuk didustakan. Kapan? Ya kalau dalam perkara hadis Nabi yang bukan mutawatir. Kan kalau mendustakan Quran nggak bisa, kafir mereka. Asy'ariyah nggak berani mendustakan Quran, nggak berani. Mereka beralasan, oh ini nggak layak, ini itu. Ditahrif jadinya. Oh ini jadinya istawa jadi istaulah apa segala macam. Untuk menyembunyikan identitas mereka ini, mereka mentahrif. Tapi kalau perkara yang memungkinkan untuk ditolak, ditakdzib sama dia. Oh ini enggak sahih, padahal sahih.
Itu enggak pada sahih, naudzubillah. Seperti khabar-khabar ahad misalkan. Itu mungkin bagi mereka untuk apa? Untuk mereka tolak. Kalau khabar mutawatir dan Al-Qur'an enggak bisa ditolak sama mereka. Ditahrif. Tapi kalau ahad, makanya membuat kaidah. Asas kita di dalam beragama, dalam berakidah, maka harus apa? Khabar yang ahad, yang mutawatir. Yang ahad enggak saya terima, gitu katanya. Kata orang-orang mutakalimun gitu kan. Siapa mereka? Hah? Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Antum lihat di kitab-kitab yang nama-nama disebutkan itu dirujukan antum. Kayak gitu. Ya enggak? Udah belum? Udah ada belum? Oh, udah ada. Itu bid'ah yang sangat besar, jarimah. Nah, wajib kita jelaskan. Kata Syekh Shalih Sindi, sebagian orang ketika belajar, ketika sampai kepada a'immah, mereka enggak berani menjelaskannya. Mereka menutup-nutupi, mereka mengudzur-udzuri. Kata Syekh Shalih Sindi dalam rekaman yang ada. Ketika bicara tentang ya bid'ahnya An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu belum bicara yang lain-lain ya, kawan. Apalagi ketika jadi semakin akhir pokoknya semakin parah. Semakin ya zamannya datangnya habis itu apa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu datang, dia itu lahir tahun 909, wafat 974. Nawawi tadi 600-an. Ini 900-an. Tahun 900-an. Kayak ke tahun ya 1000. Di situlah. Kata sebagian orang, Syekhul Islam tuh enggak ada ulama yang mengkafirkan Al-Haytami. Syekhul Islam enggak mengkafirkan Al-Haytami. Emang kapan Syekhul Islam matinya? 700-an. Nah, 700 berapa? 620 ya? Berapa coba? Karena lupa lagi, udah menghafal lupa. Ya, beliau ini tahun mana ya? Ya, 728 Hijriah. Al-Haytami muncul tahun 900-an tadi. 907. Hah? Udah berapa lama itu? Ya bagaimana? Allahul musta'an. 728 sampai 907. Itu berapa tahun tuh? 200-an ya? Ini bagaimana ketemu? Ya, kafirkan. Tapi itu Syekhul Islam enggak mengkafirkan Al-Bakri. Nah, itu bantahannya di status anak. Antum lihat sekarang. Ya, dijelaskan oleh Syekh Aiman Al-Anqari. Hafizahullah Ta'ala di dalam YouTube beliau. Beliau adalah dosen, guru besar akidah dalam kampus Imam Muhammad bin Saud. Ya, antum lihat. Kata beliau di awal-awal videonya 10 menitan. Ya, syubhatnya Jarojis masih selalu ada sampai zaman sekarang. Syubhatnya Daud bin Jirjis. Kan Daud bin Jirjis itu setelah belajar sama Syekh Sulaiman Sahman, balik ke Irak, dibantai itu mereka, kita Aimatul Dakwah. Dibantai. Di antara hujah mereka apa? Membawa kalamnya Syekhul Islam, bawa kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak mengkafirkan orang yang jahil. Syekhul Islam enggak mengkafirkan Bakri. Wah, itu syubhatnya Abu Uwais Al-Kadzab. Itu lihat, enggak ini, dalam kitab Istighosah. Kemarin enggak dibantah sama Ustadz Ibnu Yasin. Harus dibantah. Seakan-akan kita menyetujui. Enggak. Anak tanya sama Syekh juga. Enggak. Syekhul Islam mengkafirkan Al-Bakri. Bukan cuma membantah doang, kan syubhatnya gitu. Bagaimana syubhat Bakri dibantah oleh Syekhul Islam menulis kitab Istighosah, Warad Al-Bakri, kan gitu ya. Tapi kok enggak dikafirkan sama Syekhul Islam? Itu kan udah jelas Istighosah. Ya, kata siapa pertama-tama, ya namanya syubhat dari orang-orang dari Daud, warisan Daud bin Jirjis akan selalu ada dimasukkan oleh Syekh, termasuk syubhatnya Daud bin Jirjis. Antum belajar kitab Syekhul Islam, kitab salaf, tapi kok belajar kitab-kitab yang ditahjir oleh mereka, dia kesembung bawa golok. Kesembung bawa golok. Paham antum? Barakallahu fikum. Nah, ini diantara
akidah mereka di dalam perkara asma sifat terutama dan yang lain-lain. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok ya. Ya apa sekarang Rabu ya? Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Kita masih muqaddimah.